Di sini seperti yang kita tahu kan kalau pekerja sosial itu adalah pekerjaan profesi ya, pekerjaan profesi yang memberikan kesejahteraan baik itu kepada individu, kelompok, dan masyarakat, keluarga dan masyarakat. Jadi kita juga memiliki keterampilan, pengetahuan dan nilai-nilai gitu ya. Kita bukan charity, tapi kita di sini adalah profesi gitu. Bu Dini, Pak Dirjen sudah masuk. Enggak dimulai? Mulai saja ya. Sebentar. Nah, Pak Dirjennya udah masuk katanya sebentar. Langsung mulai. Ya. Nggak apa-apa Bu, mulai aja. Ya, mulai Pak Dirjennya sudah masuk. Ini udah 51 orang ya. Oke, baik Bu. Kita mulai aja kalau gitu karena Pak Dirjen sudah bergabung. Baik, assalamualaikum, ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana, kalau saya bilang Sampurasun, teman-teman semua di sini bilangnya Rampes ya. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah hari ini sangat bersyukur kita semua diberi kesempatan untuk bisa kuliah umum bersama narasumber istimewa kita yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Edi Soeharto PhD. Bapak, halo, selamat siang Bapak. Pak Edi, apa kabarnya Bapak? Bapak, punten mohon izin Bapak sudah bergabung bersama kami. Sudah, dari tadi. Selamat siang Bapak. Bapak, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali saya dan teman-teman semua di sini bisa berkesempatan bertemu dengan Bapak secara virtual dalam acara perkuliahan umum ini. Suatu kehormatan bagi kami hari ini karena bisa mendengarkan Bapak lagi gitu ya setelah sekian lama. Dan tentunya sangat menginspirasi kami semuanya yang akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua nih. Saya dari dulu nggak pernah bosen sama Bapak ya mendengarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi. Tentunya rekan-rekan kesejahteraan sosial juga di sini sangat antusias ya mendengarkan ilmu yang akan diberikan oleh Bapak Dirjen ini. Yang terhormat juga ada Ibu Kaprodi Kesejahteraan Sosial Fisip Unpas, Ibu Yuyun. Ibu, kumaha damang Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan juga ada dosen-dosen dari Kesejahteraan Sosial Fisip Unpas. Semoga dalam keadaan sehat semuanya, dan juga rekan-rekan angkatan 2020 ya yang sudah pada hadir pada kuliah umum hari ini. Semoga dalam keadaan sehat juga. Hari ini kita akan kuliah umum bersama narasumber istimewa kita, Bapak Dirjen, Bapak Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Edi Soeharto PhD, dengan tema yaitu peluang dan tantangan pekerja sosial di Indonesia. Yang tentunya tema ini sangat menarik sekali dan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita beri waktu kepada Bapak Edi untuk membawakan kuliah umumnya. Kepada Bapak Edi Soeharto PhD, waktu dan tempat kami persilakan. Mangga Bapak. Tadi ini izin sambutan Bu Yun tadi ini. Oh, sebelumnya sambutan dari Kaprodi, mohon maaf, silakan Ibu ya, untuk sambutannya. Terima kasih Ibu Dini. Ini saya sedikit saja akan membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Bapak Edi Soeharto PhD, Ibu Bapak dosen yang hadir dalam acara ini, juga yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi angkatan 2020 dan juga ada beberapa Pak Dirjen, ada beberapa mahasiswa dari UIN yang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ikut dalam acara ini. Perlu puji syukur kita sampaikan kehadirat Ilahi Robi bahwasannya kegiatan ini bisa terlaksana walaupun dengan menggunakan media virtual.
mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Dirjen, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan program kerja prodi yang tentunya untuk diberikan kepada mahasiswa angkatan 2020 yang seharusnya dari semester kemarin karena banyak kendala sehingga baru bisa terlaksana hari ini. Juga saya sangat berterima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu dari sekian banyak kesempatan untuk memberikan pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan yang berharga bagi mahasiswa baru ilmu kesejahteraan sosial ini. Itu saja mungkin Bu Dini yang bisa saya sampaikan. Kami persilakan untuk Bapak Dirjen memberikan kuliahnya. Bisa langsung ya, suara saya cukup terdengar? Jelas Pak, cukup terdengar. Terdengar Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Baik, terima kasih Ibu Yuyun, Ibu Dini, juga teman-teman dosen yang lain, para mahasiswa, mahasiswi dari Universitas Pasundan. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf, mungkin ini beberapa kali reschedule ya. Terima kasih sekali lagi atas kesabarannya. Saya selalu antusias kalau mendapat undangan dari Unpas, Utamina, Padani, Bu Yuyun, dan teman-teman Pak Abu dan lain-lain ya. Nuhun Pak. Agar di sela-sela kesibukan kita bisa terus punya koneksi, punya silaturahmi yang terus, dan juga saya bisa terus memberikan semangat paling tidak ya, kontribusi pada teman-teman di Unpas ya, pada para mahasiswa yang baru terutama. Saya ucapkan welcome aboard, selamat datang di Pasundan ya. Anda tidak salah memilih jurusan Kesos ya, sebuah jurusan yang atau program studi yang memiliki opportunity sekaligus challenge, terutama di masa yang akan datang ya. Dan kita juga sudah melihat bagaimana peta-peta pekerjaan sosial ke depan ini juga semakin baik ya. Nanti saya ingin berbagi, tapi tentu tidak usah terlalu detail ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman mahasiswa barangkali persiapkan ya, menyongsong perubahan-perubahan banyak yang tidak terduga. Sebagai contoh ya, saya masih ingat di tahun lalu itu, di tahun 2019 awal, ramai sekali kita berbicara mengenai revolusi industri 4.0. Di situ kita berbicara tentang berbagai macam peluang dan tantangan yang harus kita sikapi ya, terkait dengan perubahan-perubahan industri yang pesat. Ternyata pada bulan April sekitar itu datang corona ya. Makhluknya kecil ya, bukan makhluk bahkan, itu benda, karena virus itu bukan binatang ya, bukan benda hidup sebenarnya. Itu sebuah protein kecil, sangat kecil lagi seperti atom, tetapi dampaknya mengejutkan semua. Kita menyaksikan tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi pandemi ini ya. Mulai negara-negara maju di Amerika, di Inggris, di Eropa ya. Semua kewalahan ya. Di Amerika itu bahkan jumlah korbannya sangat besar sekali. Padahal kita tahu Amerika itu kurang apa di sana ya. Kayak ada DEA yang yang banyak menangani masalah ini ya. Tapi juga kewalahan. Bahkan pemimpin negara pun juga terkena corona itu. Jadi artinya
sekuat apapun pertahanannya itu juga kena corona. Ya, kira-kira gitu kan. Perdana Menteri Inggris, Trump juga kena, di Indonesia juga pimpinan kita banyak yang kena, Pak Donald Trump, Pak Anies Baswedan, dan banyak lagi lah ya yang lain-lain. Nah itu orangnya, belum lagi sistem ekonomi, pendidikan, semua menyerah. Bukan menyerah ya, artinya semua terpapar, harus menyesuaikan, harus takluk, tunduk pada satu benda, mungkin jenis kelaminnya perempuan ya, kalau dilihat dari namanya corona itu kelihatannya Neng Corona kalau di Sunda barangkali ya. Takluk itu sama si Neng Corona ini. Mungkin juga orang Garut kelihatannya atau orang Sunda ya, dilihat dari namanya. Karena kalau orang Jawa namanya Korono ya. Orang tempat lain namanya Korone. Ya, kalau ada AA-nya itu kemungkinan besar ini asalnya dari Cimareme misalnya, bisa ya, dari Sunda lah. Neng Corona ini semua takluk. Ekonomi juga kolaps semua. Negatif, Singapura, Norway ya, di Eropa, Jerman, Selandia Baru juga ya. Ya hanya yang bisa mengontrol dengan bagus baru bisa mempertahankan sistem ekonominya. Indonesia juga terkena. Itu ekonomi. Pendidikan jelas, mana dulu kita membayangkan ada daring seperti ini ya. Sudah ada Vicon juga tidak terlalu populer. Dulu ada Skype ya, saya sudah lama menggunakan Skype ya ketika bekerja di Irlandia. Itu juga dari Indonesia kalau berdiskusi dengan teman-teman di belahan dunia lain, di Eropa, di Bosnia, di Kanada itu, karena kami satu tim ya, itu lewat Skype waktu itu, tapi tidak secanggih sekarang. Tapi perkuliahan masih belum mau menerima Skype itu, masih percaya bahwa pertemuan tatap muka jauh lebih penting. Pendidikan di SD, SMP masih banyak yang nggak mau waktu itu, masih kekeh gitu ingin bertemu tatap muka. Tapi berkali coba takluk lagi ya kan, terpapar sekian ditutup lagi. Pesantren padahal kurang doa, apalagi kalau di pesantren itu kan doanya harusnya juga mustajab. Tidak ada kekecualian. Lengah dari protokol kesehatan, surrender. Harus menyerah, kan begitu ya. Jadi di kita juga begitu. Nah, pendidikan pun terkena kan. Profesi, iya. Berapa banyak profesi-profesi yang kita sangka akan bertahan, kolaps. Dulu kalau adik-adik tahu, jadi pilot, jadi pramugari itu luar biasa. Sekarang kita saksikan kan, di Thailand, di Filipina, banyak pilot pramugari jualan pisang goreng, jualan gorengan saya lihat, ya kan, jadi pengantar, jadi semacam Gojek. Karena memang untuk bertahan hidup, dan sekarang salah satu profesi yang dulu bergengsi, lalu kena pukulan yang sangat mematikan, dunia penerbangan itu. Ya, pilot-pilot itu kalau nggak terbang ya wassalamualaikum, walaupun pramugari cantiknya luar biasa, hidungnya mancung 5 meter, alisnya cepat seperti bulan sabit, ya. Kalau nggak terbang, meleleh juga rupanya ya. Ya paling hanya bisa jualan apa makanan dan lain-lain. Terpukul semua. Nah, sekarang nanti tantangan pekerjaan sosial seperti apa? Ini sebenarnya yang ingin saya kasih background. Nah, ini dokter masih bisa bertahan kan, dosen masih bisa bertahan asal mau menyesuaikan dengan ini. Pekerja sosial juga nanti harus punya penyesuaian-penyesuaian. Tapi sekali lagi, tadi saya menunjukkan profesi-profesi yang perusahaan-perusahaan yang besar juga banyak yang kolaps, ya. Kalau tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan ini. Nah itu Bapak, Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, tantangan ke depan kita memang tidak mudah, tetapi selalu ada
shining through, ya, selalu ada sinar terang yang keluar dari lubang yang kecil sekalipun. Siapa itu? Ya nanti mereka-mereka yang bisa fleksibel, yang bisa beradaptasi. Ya, karena di tengah-tengah pergulatan ini nanti bukan lagi yang kuat yang akan bukan lagi yang kuat itu yang menang, itu bukan lagi yang besar, tapi nanti yang cepat. Bukan lagi yang menang itu nanti yang kuat, tetapi yang paling adaptif terhadap perubahan. Nah, hanya profesi-profesi itu nanti yang bisa adaptif terhadap perubahan, ya. Tapi mari kita lihat dulu lah secara umum background pekerjaan sosial, tantangan yang ada di kita, ya. Saya menyiapkan tidak banyak lah slides karena juga saya mungkin tidak akan terlalu lama, mudah-mudahan tidak terlalu lama karena ini sudah yang ketiga ini saya kuliah. Yang pertama tadi saya baru ngajar maraton 2 jam Poltek Kesos, ya, S2 itu dari jam 9 sampai pukul 11, lalu dilanjut lagi dengan pembekalan praktikum masih di STKS, dan ini yang ketiga di Unpas. Jadi mudah-mudahan walaupun mungkin tidak terlalu panjang, tapi bisa memberikan satu semangat pada adik-adik sekalian. Ya. Nah, ini sebuah presentasi yang coba saya buat saja untuk memandu diskusi kita, ya. Terlihat ya slide-nya, Ibu Riani Laila Nurwulan. Assalamualaikum, Pak Di. Apunten telat biasa mak-mawan pawan bela. Share screen-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Baik, ya ini materi ya yang dibuat secara singkat saja, hanya sekedar untuk memandu acara diskusi kita pada siang kali ini. Kuliah Umum Prodi Kesejahteraan Sosial, ya. Nah, ini tantangan pembangunan, saya kira sudah tahu kita semua, ya, mulai dari kemiskinan kita masih terus, apalagi di tengah pandemi ini, ya, meningkatnya sangat deras sekali. Produktivitas juga banyak yang turun, ya, apalagi di awal-awal kita lockdown, masih ingat ya, restoran semua, nah perhotelan juga banyak yang kolaps. Jadi tadi saya ceritakan tentang pilot dan banyak yang alih profesi ya di Thailand, di Filipina, bahkan di negara-negara lain pun karena itu termasuk bisnis juga produktivitasnya anjlok. Perhotelan yang paling terpukul, pariwisata paling terpukul, ya. Lalu ketimpangan, ya jelaslah masa sekarang ketimpangannya juga melebar, ya. Oleh karena itu tantangan kedepannya adalah daya saing harus terus, ketahanan juga harus terus, di samping perlindungan sosial ini juga harus ke depan ini nuansa pemberdayaan sosial harus semakin kuat lagi. Kita menyadari kalau orang dibantu sosial saja sekuat apapun tidak bisa. Makanya kali ini pemerintah dalam tanda petik agak melonggarkan masyarakat ya dengan PSBB lah boleh dibilang, atau PKMM atau apa ya, PSKM ya, yang terbatas ya, asal protokol kesehatan dijaga. Karena kalau semua di lockdown dalam arti yang ketat, wah ya corona tetap memapar, ekonomi lumpuh, sehingga sumber daya kita untuk memberikan bantuan sosial juga bisa lumpuh kalau ekonominya. Sehingga ini pandai-pandai saja di tengah pusaran corona ini kegiatan juga harus berjalan, tapi tetap dalam kontrol gitu ya. Nah, ini tantangan berikutnya terkait dengan pekerjaan sosial, ya.
Nah, jadi ada yang terkait dengan pada tingkat rumah tangga, pada kementerian lembaga, SDM, ini bisa dilihat oleh adik-adik sekalian. Saya ingin langsung kepada siklus ini saja ya. Ya, ini juga merupakan tantangan yang selalu hadir di tengah-tengah kita ya, bahwa semua manusia mulai dari menikah, mengandung, punya bayi, remaja itu selalu menghadapi resiko-resiko. Nah, dalam arti makro, ini para pekerja sosial nanti ke depan, Unpas juga harus mulai menstruktur kurikulumnya, jadi tidak hanya menggeluti hal-hal yang konvensional saja, tetapi sudah melihat bagaimana perencanaan nasional di kita, karena ini sumbernya dari Bappenas ya, yang setelah dibuat, yang harus menjadi dasar peningkatan keahlian anak-anak didik kita. Ya, kalau kita masih fokus di panti, fokus di eksos medis misalnya, secara sempit ya kita akan ketinggalan. Tapi kalau kita melihat nanti misalnya kurikulum itu disesuaikan dengan bagaimana resiko-resiko dalam siklus hidup itu ada, lalu bagaimana respon pekerja sosial merespon resiko-resiko yang mungkin hadir mulai dari nomor 1, nomor 2, 3 sampai lansia, itu bisa dipetakan ya betapa peranan-peranan pekerjaan sosial ini selalu terbuka lebar ya, tetapi tentu dengan tetap memperhatikan kompetensi apa ya yang harus dikembangkan ya. Nah, ini yang saya maksud dengan gambar itu. Nah, ini kalau kita petakan nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini perlu dipetakan oleh Unpas. Di nomor 1 resikonya apa? Lalu peran pekerja sosial bagaimana responnya? 2 aja. Nomor 2 pada saat manusia mengandung misalnya ya. Tentu wanita ya di sini. Apa resiko-resiko yang mungkin hadir dari segi kesejahteraan yang dialami ibu yang sedang mengandung itu? Lalu respon pekerja sosial apa? Sistem jaminan sosial apa? Rehabilitasi sosialnya apa? Misalnya pemberdayaan kalau perlu apa? Jaminan sosial apa? Bantuan sosial apa? Bayi dan balita, apa resiko yang dialami? Ini harus dipetakan. Usia sekolah, remaja maksudnya apa? Ya, mulai dari SD, SMP, SMA. Usia produktif, apa resikonya? Menganggur, kecelakaan kerja. Apa responnya? Nah, ini saya pikir keterampilan-keterampilan, pengetahuan-pengetahuan yang perlu dikembangkan oleh pekerjaan sosial agar kita tidak gagap terhadap perubahan yang sedang berjalan. Lansia pasti sudah tahu. Di masa lansia, di masa pandemi terutama apa? Resiko-resiko. Lalu apa respon kita yang bisa kita kembangkan? Nah, baru dari situ nanti Pak Dani, Ibu Yuyun, Pak Abu, dan teman-teman yang lain yang mengembangkan kurikulumnya, paling tidak penyesuaian-penyesuaian tertentu agar tidak ketinggalan zaman. Nah, itulah ya, intinya seperti itu. Baik, kita lanjut lagi supaya tidak terlalu panjang. Nah, sebagai contoh highlight-nya ya seperti itu. Ini prioritas nasional yang perlu menjadi perhatian semua, mulai dari jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar, perluasan akses usaha mikro kecil dan koperasi, apa yang bisa dilakukan, pemberdayaan ekonomi kecil ya, UMKM. Ini pekerjaan sosial sudah mulai harus paham tentang kewirausahaan sosial, tentang usaha ekonomis produktif gitu kan, bagaimana mengembangkan Karang Taruna misalnya yang punya potensi usaha luar biasa. Beberapa waktu lalu saya misalnya baru pulang dari Garut ya. Di Garut ada Karang Taruna yang mengembangkan sebuah konsep eptilu. Eptilu itu tilu itu 3. Ep itu sebenarnya F ya. Cuman orang Sunda itu nggak bisa nyebut F ya. Peyem kadang feyem ya. Nah, kalau fitnah juga kadang-kadang fitnah orang Sunda. Makanya pinter Karang Taruna di sana F
tiga itu, jadi eptilu. Nah, eptilu itu F sebenarnya fresh from farm, ya, karena Karang Taruna di sana mengembangkan agrowisata, ya, yang dikelola oleh Karang Taruna yang berkait dengan di situ. Jadi para petani yang punya tanahnya dikelola oleh para pemuda, dikawal gitu, sehingga bisa menanam misalnya anggur, bisa menanam labu, bisa menanam tomat, cabai, tapi dalam skala besar, dalam skala industri yang menguntungkan. Lalu di situ juga ada wisatanya, sehingga pengunjung diajak jalan-jalan, metik buah di situ. Di situ ada restorannya yang luar biasa, ya. Ada liwet, ada peda, ada pete dan lain-lain yang bisa dipetik dari situ. Ada tanaman jeruk yang bisa dipetik langsung, jeruk Garut terkenal, sehingga tanpa diduga ini pendapatannya berperputaran, omsetnya ini sangat luar biasa. Dan mereka anak-anak muda antara lain yang memberikan dorongan kepada para petani setempat yang tadinya lahan-lahan tidur itu menjadi lahan-lahan yang produktif. Nah, ini para pekerja sosial juga harus terinspirasi ke sana. Jangan pikirannya bekerja lagi di kadang-kadang PNS saja misalnya, ya, atau mungkin bekerja di hal-hal yang biasa. Jadi bisa kewirausahaan sosial ke depan ini sangat berpeluang untuk dikembangkan. Ya, tentu tidak usah tahu semua. Dengan pengetahuan kita membuat jejaring, membuat kerjasama itu bisa. Satu lagi Karang Taruna yang saya kunjungi di Cibinong itu juga luar biasa. Di situ ada untuk lele dalam ember, ya, lalu membuat labu Korea. Tapi yang menarik dia membuat integrasi. Ada juga alpukat yang saya lupa namanya, tapi alpukat itu cepat berbuah dan enak. Dan dia juga bisa mengembangkan tanaman, satu tanaman, tapi buahnya bisa macam-macam. Ya, ada tomat, mangga, jeruk, tapi tanamannya satu. Nah, ini kan luar biasa. Nah, dan sangat menguntungkan. Dan yang menarik misalnya dari lele yang dipelihara dalam kolam-kolam buatan yang pakai plastik, pakai parasut itu, air kotornya untuk pupuknya. Jadi saling siklus perputarannya itu, lahan itu sangat produktif sekali tanpa merusak lingkungan. Dan ini banyak para pekerja sosial di sana yang memberikan motivasi. Dan itu keuntungannya sangat menggiurkan, saya lihat omsetnya juga sangat besar. Nah, ini yang saya maksud dengan usaha mikro kecil, koperasi yang seperti itu bisa dikembangkan. Nah, sehingga nanti kurikulum-kurikulum, sistem-sistem pembelajaran di Unpas, pekerjaan sosial juga jangan abai terhadap peluang ini, gitu. Selain tentu silakan saja yang masih ke pegawai negeri, jadi pendamping, monggo, jadi di balai, di lembaga industri CSR, ini juga masih terbuka peluang. Banyak teman-teman pekerja sosial juga yang berhasil di dunia industri, ya, itu juga mangga bisa ditekuni. Tapi yang ingin saya katakan sekali lagi kepada para mahasiswa itu, ya, peluang para pekerja sosial ini sangat besar, ya. Nah, ini kembali lagi secara teoretiknya itu, ya, sistem perlindungan pelayan dasarnya juga bisa kita kembangkan. Tapi secara operasional sudah tadi saya jelaskan. Bud, ini tidak kelihatan. Ini tidak bergerak. Maaf, ini slide-nya. Ya, next.
ini kan. Nah, terakhir. Why? Maaf ya, ada gangguan. Slide tidak tampil. Yang itu tampil ya. Saya kira slide yang terakhir itu ya intinya menjelaskan tentang perubahan ke depan, aspek terkait dengan revolusi industri, terkait dengan corona, ya, big data, Internet of Things. Jadi revolusi industri itu intinya terkait dengan data, pendataan big data, Internet of Things, sama satu lagi artificial intelligence. Nah, dalam kaitan dengan Kementerian Sosial yang ini slide terakhir terlihat ya. Bu Yuyun terlihat ya peluang dan tantangan bagi pekerja sosial. Pak. Dilihat, Pak. Oke, ya ini slide terakhir saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama ini peluang dan tantangan bagi pekerja sosial. Ya tadi bagaimana pendataan kita harus mulai diperkuat, kemampuan kita terkait dengan statistik, pengolahan data ini penting karena ke depan akan dikuasai. Barang siapa menguasai sistem informasi, mereka akan bisa bersaing. Internet of Things itu ke depan itu banyak profesi-profesi yang harus bersahabat dengan internet. Contoh sistem layanan kesehatan sekarang di masa COVID aja misalnya bisa jarak jauh, ada dokter online dan lain-lain. Nah, maka nanti konseling pun konseling online. Para pekerja sosial harus bisa melakukan konseling jarak jauh, ya. Dan alhamdulillah di Kementerian Sosial juga sertifikasinya sudah mulai ada, ya. Banyak sekali dari Unpas juga saya kira sudah banyak yang disertifikasi pekerjaan sosialnya sudah punya sertifikat dan bahkan sudah ada Permensosnya tentang izin praktek kalau tidak salah. Nah ini menarik ini sebenarnya. Jadi ke depan lulusan-lulusan Unpas ini ngambil sebentar sertifikasi, lulus bisa buka praktek ya seperti dokter. Tinggal ya sekali lagi tentu berbeda layanannya ya tentu karena dokter sudah profesi yang lama, tetapi saya pikir sebagai sebuah profesi yang bergerak di bidang kemanusiaan ini kalau kita bisa praktek dan kita bisa menunjukkan manfaat bagi masyarakat, tidak menutup kemungkinan ke depan ini profesi kita ini bisa menyalip profesi-profesi lain yang selama ini telah berjalan ya, misalnya dengan psikolog, dengan dokter, ya paling tidak kita menariklah. Sementara bidang-bidang lama masih bisa dimasuki oleh para pekerja sosial dan kita sudah diberikan peluang praktek. Jadi yang mereka yang belum sempat barangkali jadi pegawai negeri nggak usah khawatir. Berkelompok dengan kelompok bikin tim yang solid, punya sertifikasi sendiri, ambil spesialis tertentu, buka praktek bersama, tunjukkan kepada masyarakat. Saya kira apapun kalau masyarakat melihat itu bermanfaat, pasti akan berbondong-bondong. Contoh, misalnya pengobatan alternatif. Dulu kan nggak dikenal, tapi kalau dikenal orang datang dari mana-mana, bayarannya bisa besar. Padahal nggak ada sertifikatnya. Ahli herbal, tukang urut kreatif misalnya ya, yang penting bermanfaat itu bisa dijadikan profesi atau pekerjaan yang dapat diandalkan. Nah, apalagi Anda dari Unpas lalu punya katakanlah keterampilan khusus, ada di hipnoterapi, ada mungkin terapi pengurangan stres dan trauma healing misalnya. Wah, ini akan sangat dahsyat sekali lulusan-lulusan dari para pekerjaan sosial ini.
kembali lagi intinya adalah semangat dan mau terus belajar. Tidak bisa lulusan Unpas sekali jadi. Itu harus ada plus keterampilan tambahan. Ya. Jadi para mahasiswa yang saya saksikan sekarang ini sukses dari Unpas, dari STKS, dari mana-mana, ketika masa belajarnya dia tidak hanya mengandalkan kurikulum itu, dia mencari tambahan-tambahan keterampilan baru yang bisa dipasarkan. Baru itu hebat. Ada kawan saya yang ahli CSR, ya kalau dari STKS saja kurikulumnya ya standar, dia plus, dia belajar industri, dia belajar pertambangan, dia belajar konseling, dia belajar community development, sekarang jadi tokoh-tokoh CSR, ya ada namanya Bangkit, ya kebetulan juga dari Jatiwangi, wah dia udah luar biasa sekarang. Gajinya saya tidak mau bertanya karena saya takut lebih besar dari gaji saya, ya. Jadi artinya padahal dia dulu murid saya, ya saya senang sekali. Dan dia banyak didorong oleh saya, banyak membaca buku, saya linkkan dengan industri-industri. Sekarang memberi informasi ke saya, kebetulan dia tetangga saya di sana. Dulu saya masih ingat masuk di STKS itu masih hijau, wah sekarang sudah berbunga, gitu, sudah kuning, ya luar biasa. Memberi berita ke saya, sudah dengan gaji sekian, ya bagus sekali. Ya, tapi yang paling penting bukan soal gaji dan lainnya, saya bangga sekali. Dia sangat bersemangat, yang menambah ilmu, menambah plus-plusnya itu. Jadi yang ingin saya pesankan kepada adik-adik sekalian, don't worry ya. Ilmu kesejahteraan sosial itu adalah ilmu yang bisa memasuki mana saja, tetapi memang jangan harap sekali jadi, ya harus ada plus-plus tambahannya, dan ini diperlukan semangat dan tekad yang sangat kuat. Nah, makanya peluangnya adalah banyak dengan adanya internet, artificial intelligence, itu pekerjaan dan profesi yang hilang atau berubah. Ya kan? Ada robot digantikan robot dan seterusnya begitu ya. Nah, sekarang tinggal peluang pekerjaan sosial tentu hard skill dan soft skill. Nah, terutama dalam masa pandemi, masa sekarang, nanti ke depan profesi-profesi yang akan bertanya, yang soft skill-nya itu, ya, karena kalau robot bisa mungkin melayani cepat, ya, contoh kartu di tol itu sudah nggak perlu orang lagi kan. Nah, tetapi senyum, kehangatan, perhatian ini tidak bisa digantikan oleh robot. Nah, makanya ini ke depan Ibu Yuyun, para pekerjaan sosial ini juga sekarang harus bisa mencari keterampilan-keterampilan justru yang tidak bisa digantikan oleh robot. Nah, dosen saja sekarang ini, kalau dia hanya mengandalkan buku, kumpulan-kumpulan pengetahuan, kalah dia sama Google. Apa coba yang Google tidak ketahui? Ketik sebentar, keluar. Kalau kita hanya mengandalkan struktur pengetahuan, sistematik pengetahuan seperti itu, konten-konten pengetahuan yang hanya isinya informasi, lewat kita. Dosen pun nggak akan diperlukan lagi sebenarnya, ya kan? Kalau seperti itu. Tetapi ada yang tidak bisa hilang dari dosen. Apa? Pemberian framework, pemberian semangatnya, pemberian konsep-konsepnya, jaringan-jaringan itu yang tidak bisa didapat dari Google, karena Google itu tergantung apa yang kita ketikkan. Nah, sekarang dosen pun, para pekerjaan sosial harus mencari keterampilan-keterampilan apa ini yang nggak bisa digantikan oleh Mbah Google ini. Ya, kalau masih seperti itu, ya selesai kita. Apalagi kalau para mahasiswa masih mengandalkan hafalan, mending kalau menghafal ini masih banyak yang tidur siangnya panjang, tidur malamnya panjang, tapi masih percaya pada akan indah pada waktunya. Nggak bisa, nggak akan indah. Bagaimana bisa indah kalau para mahasiswa masih menjadi generasi rebahan. Inginnya rebah, main gitar, tiduran. Tapi tenang aja bro, akan indah pada waktunya. Tidak, ya, tidak akan indah. Jadi ini yang ingin saya beri semangat pada
mahasiswa tidak akan ada yang indah pada masanya kalau kita masih saja rebahan, masih saja seperti itu. Harus semangat terus. Sekian, adik-adik sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai kata akhir, walaupun dibuka nanti ada beberapa pertanyaan, saya ingin berkirim pantun. Nah ini pantunnya juga sudah saya tulis secara cepat. Rindu Dilan pada Milea. Cukup sekian, sampai jumpa. Sekian, terima kasih. Bagi yang ingin berkontak, di situ ada kontaknya yang bisa dilihat. Begitu saya kira yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas ilmu yang telah disampaikan, tentunya sangat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sangat menarik tentunya tema ini. Mohon izin Bapak, mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan 3 orang, bisa melalui forum chat atau mungkin mau langsung. Buat teman-teman angkatan 2020 yang ingin bertanya kepada Bapak Dirjen, dipersilakan untuk mengisi pertanyaannya di kolom chat atau secara langsung, nggak apa-apa, silakan. Ini sangat menarik ya, temanya tentang peluang dan tantangan pekerja sosial di Indonesia. Ayo. Silakan kalau masih ada, kalau tidak ada, tidak apa-apa, nanti dikumpulkan saja oleh Ibu Yuyun, Pak Dani ya, atau oleh teman-teman siapapun nanti yang akan mengumpulkan, nanti kita akan bertemu kembali ya. Begitu ya Bu Yuyun ya, saya segera undur diri, semoga tetap semangat. Amin, mangga Pak. Mangga Bu Dini, ditutup saja Bu Dini. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan Pak, menjadi suatu kehormatan dan dengan adanya Bapak sebagai narasumber di acara pemilihan umum hari ini, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan atas waktunya Bapak berkenan bergabung bersama kami. Terima kasih banyak. Semoga Bapak dan keluarga diberikan sehat selalu, semakin sukses dan lancar segala urusannya Bapak. Terima kasih kami ucapkan Bapak dan mangga untuk yang lain mungkin dari Bu Yuyun ada yang ingin disampaikan atau dari Bu Hani atau Pak Abu. Ya, Bu Dini, mungkin Pak Edi ada acara lagi ya. Nanti dipersilahkan saja. Nanti mungkin mahasiswa yang masih mau berdiskusi, kita kasih kesempatan 10 menit ya. Tapi Bapak mungkin ada keperluan lain, mangga udah di... Bapak udah... Bu, Pak Dirjen udah keluar, Bu. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Udah keluar. Ya, udah keluar. Adik-adik mahasiswa angkatan 2020 ya, terima kasih yang sudah mengikuti acara kuliah umum ini. Nanti pada kesempatan lain Pak Edi juga akan mengajar di kita ya, di mata kuliah pekerja sosial industri dan pekerjaan sosial dengan HAM ya. Jadi walaupun dengan waktu yang dimiliki hanya sedikit, tapi beliau sangat concern pada ke prodi ilmu kesejahteraan sosial di FISIP Unpas, karena beliau juga merupakan dosen senior ya. Tetapi kalau tadi ada pertanyaan yang terkait dengan tema dari Pak Edi tadi, Anda bisa melalui chat ya, WA, nanti akan saya sampaikan. Mungkin kepada Ibu Bapak yang hadir di acara ini ada pesan-pesan yang mau diberikan kepada para mahasiswa sebelum kita live ya, Pak Abu, Bu Nina, Bu Hani, atau Bu Riani, mangga.